Haleluya, Shalom kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi, kita masuk dalam Pray From Home. Dan mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami dengar, kami resapi, dan kami lakukan. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema buat kami. Dan biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Kekasih Tuhan, malam ini saya akan sharing tentang berkat kerukunan dari Mazmur 133. Dikatakan persaudaraan yang rukun. Tentu kita mau memiliki persaudaraan, persahabatan yang rukun. Di mana ada persaudaraan, persahabatan yang rukun, dilandasi oleh kasih Kristus, maka berkat Tuhan dicurahkan berlimpah. Dikatakan persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, berkat itu diperintahkan Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita seharusnya bukan mencari berkat, tetapi mencari sang sumber berkat. Sang sumber berkat adalah Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan yang memerintahkan berkat, harusnya kita dekat dengan sang sumber berkat, yaitu Tuhan. Jadi, orang di luar Kristus cari-cari berkat, tetapi orang yang di dalam Kristus tahu kebenaran, mencari sang sumber berkat. Saudara, hal yang pertama kita bisa perhatikan dari ayat pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sungguh alangkah baiknya. Ini sebuah himbauan, anjuran, tetapi juga sebuah pujian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Apabila teman-teman bisa rukun. Saudara, kalau kita kumpul dan rukun itu sangat luar biasa. Tetapi seringkali yang namanya rukun itu kalau berjauhan. Nah, ini nggak ideal. Yang ideal adalah berdekatan, bersama, berkumpul, tapi bisa rukun. Bayangkan, orang beraneka ragam, berkumpul bersama. Ikatan persaudaraan itu kuat, ikatan persahabatan itu kuat. Ketika ide-ide, isi kepala, isi hati yang berbeda-beda bisa saling mengalah, bisa saling mengutamakan orang lain, bisa saling mendahulukan orang lain, tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, belajar mengerti orang lain. Kumpul bersama, itu rukun, itu luar biasa. Yang sering terjadi, kumpul bersama, idenya harus jadi, kemauannya harus jadi. Dan segala yang ia mau harus jadi. Kalau ada 2 orang saja berkumpul, semua idenya harus jadi. 2 orang itu bisa pecah. Rumah tangga pun bisa pecah. Karena masing-masing orang mempertahankan kemauannya, mempertahankan pendiriannya. Nggak ada yang mau ngalah. Kerukunan terjadi bukan karena yang satu menang, yang lain menang. Tetapi kita ingin orang lain menang dan senang. Bukan berarti kita kalah. Tetapi kita senang melihat orang lain senang. Kita ikut sedih ketika orang lain ikut sedih, mengalami kesedihan.
Saudara, dikatakan yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pastikan kalau kita kumpul, kita rukun. Yang kita bicarakan kebenaran, bukan keburukan. Tadi pagi saya menulis, jikalau kita mengumbar, membicarakan, membincangkan keburukan orang lain, sebenarnya kita sedang membuka aib kita sendiri, keburukan kita sendiri. Stop berkata, stop bercerita tentang keburukan orang lain. Malah kita seharusnya belajar introspeksi diri. Kita seharusnya belajar untuk membenahi diri sendiri. Ada begitu banyak hal yang harus kita benahi. Yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Dari kepala, meleleh ke janggut. Minyak itu mengalir dari atas ke bawah. Yang meleleh ke janggut Harun, ke leher jubahnya. Dan ini yang luar biasa. Berkat Tuhan, urapan Tuhan didapat dari atas. Kalau kita menghormati yang di atas kita, menghormati otoritas yang di atas kita, siapapun yang ditempatkan di atas kita, kita hormati, kita tunduk, kita taat, maka urapan dan berkat itu mengalir. Memang Tuhan bisa memberikan urapan khusus buat kita, berkat khusus buat kita. Namun, ada berkat-berkat yang lain yang kita peroleh waktu kita bisa menundukkan diri. Waktu kita bisa taat kepada pemimpin. Pemimpin di perusahaan, pemimpin di toko, pemimpin di mana saudara bekerja, termasuk pemimpin rohani. Dan salah satu wujud kita hormat kepada Tuhan adalah menghormati otoritas atau pemimpin di atas kita. Dan saya percaya urapan, kuasa, otoritas, wibawa, berkat turun dari atas ke bawah. Mari kita belajar memberkati orang-orang yang ada di atas kita, yang menjadi pemimpin kita. Mendoakan, memberkati, biar mereka makin diurapi, biar mereka makin diberkati. Yang berikutnya, ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita sudah rukun, berkumpul bersama dan rukun, kita punya rasa hormat, penundukan diri, ketaatan kepada pemimpin yang di atas kita, maka kita belajar melihat fakta bahwa yang namanya berkat Tuhan itu turun dari atas ke bawah. Dari Gunung Hermon. Saudara, kalau saudara pergi ke Gunung Hermon, di pagi hari saljunya meleleh. Meleleh dan turun ke bawah. Dan kalau di pagi hari memang berkabut. Ada embun, tapi bukan hanya itu. Aliran air dari atas turun ke bawah karena adanya salju yang meleleh. Lalu ke sungai-sungai, lewat sungai Banias, sungai Yordan, sampai akhirnya ke Laut Mati. Mengalir, saudara yang dikasih Tuhan, dari yang namanya Gunung Hermon, sungai Banias, sungai Yordan, sampai akhirnya ke Laut Mati. Air mengalir sedemikian rupa. Luar biasa. Demikian pula berkat dari gunung yang tertinggi, Gunung Hermon, lalu ke pegunungan Sion di sekitar Yerusalem. Berkat-berkat itu mengalir. Mari kita utamakan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan mari kita juga bekerja dengan sungguh-sungguh, mengerjakan karunia, talenta, kecakapan, kepandaian, segala yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Maka satu demi satu pekerjaan kita diberkati dengan landasan kumpul bersama. Di dalam keluarga saudara berkumpul bersama, hidup dengan rukun. Memang beda, di rumah saja bisa beda, apalagi di perusahaan. Tapi perkumpulan orang yang berbeda, kalau mau menyatukan hati, mau merendahkan hati, saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain, mengutamakan satu dengan yang lain, maka berkat Tuhan dicurahkan. Ada berkat di balik kerukunan, dan saya percaya orang yang rukun menikmati berkat luar biasa dari Tuhan.
Mari kita berdoa. Kami minta ya Tuhan, berkat kerukunan ada pada kami, ada pada rumah tangga kami, ada pada pekerjaan kami, ada pada pelayanan kami, ada pada setiap kegiatan kami. Sehingga kami tidak melihat orang lain dari sudut pandang kejelekan keburukannya, tapi kami melihat orang lain dari sudut kelebihannya dan hal-hal yang luar biasa Tuhan tempatkan dalam hidupnya. Malam ini ajar kami untuk melihat kehendak-Mu, melihat rencana-Mu, tuntun kami untuk berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk menundukkan diri, ajar kami untuk taat kepada pemimpin yang ada di atas kami. Tolong kami Tuhan untuk menghormati orang-orang yang di atas kami, seperti menghormati Tuhan. Dan terutama kami mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala perlindungan-Mu, pembelaan-Mu, dan segala yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kami. Hamba berdoa, hari ini yang sedang mengalami sakit, dimanapun Anda berada, apapun jenis penyakit Anda, Tuhan sanggup menyembuhkan-Mu. Di dalam nama Yesus, saudara sembuh, saudara pulih, saudara mengalami mujizat dari Tuhan. Baik di kepala, di tubuh, di kaki, di kulit, di bagian-bagian tubuh yang lain. Tuhan sanggup menyembuhkan. Oleh bilurnya saudara sembuh, di dalam nama Yesus saudara mengalami kesembuhan. Yang hari-hari ini sedang mengalami masalah ekonomi, Tuhan sanggup memberkatimu, Tuhan sanggup memberkati Anda, memulihkan keuangan ekonomi Anda dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami pergumulan, masalah kehidupan sehari-hari, rumah tangga, kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan rumah tangga dari anak-anak-Mu. Dan ingatkan kami untuk tidak lengah Tuhan, terlena dengan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, malam ini kami berdoa bangsa negeri Indonesia sembuh dan pulih, dan biarlah ekonominya bangkit kembali. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur, kami mau berdoa, dan kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu senantiasa. Biarlah pekerjaan kami, rumah tangga kami, studi kami, apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, berlipat ganda, berkelimpahan. Dan biarlah kami menikmati berkat kerukunan dari Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan, curahkan, limpahkan segala berkat-Mu yang terbaik Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Rukun ya, Tuhan memberkati.